Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua dan laskar Mataram Raya yang kami sayangi. Pada kesempatan hari ini kami di pondoknya Kiai Biat di Sragen dalam rangka pelatihan instruktur PWILS Sabilillah tingkat nasional yang pertama. Dan kebetulan kami bertemu dengan seperti semua ini saya mau mohon klarifikasi karena kita semua tahu bagaimana santernya di medsos tentang trainingan bahwa Bagus Mobi itu atas nama nasabah PWI LS itu seolah-olah Bagus mengisbat Hercules, dan itu di planning santer oleh para mujibin. Karena pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu sama beliau, maka kami akan mengadakan klarifikasi supaya framing-framing model jahat mereka itu terhentikan atau ada penyeimbang. Jadi netizen tidak semata-mata menerima satu informasi, tapi ada informasi penyeimbangnya, jadi semua nanti tidak menjadi fitnah dan narasi yang busuk itu akan terhentikan oleh klarifikasi beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya lihat di medsos, di Facebook, Instagram, di banyak TikTok juga, seolah-olah Bagus itu mengisbat nasabnya Hercules, dan itu bahkan di di situ Sayyid Hercules. Itu bagaimana keterangan yang sesungguhnya? Terima kasih atas tabayunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Jadi tabayun yang ditanyakan oleh Kiai itu alhamdulillah bagus sekali. Kami akan jelaskan bahwasanya acara tersebut kan pada tanggal 22 Juni di tahun 2025, jadi bertepatan dengan Hari HUT Ibu Kota Indonesia, DKI Jakarta, yang mana bertepatan juga dengan haulnya tokoh Tubagus Angke. Nah, Tubagus Angke ini kan merupakan tokoh di Jakarta, tokoh historis yang merupakan Pangeran Jayakarta yang kedua, merupakan menantu daripada Fathahilah atau Fadilah kan, yang di tahun tanggal 22 Juni tahun 1527 itu melawan Portugis, menggagalkan penjajahan Portugis di Pulau Jawa yang hendak membangun benteng di Jakarta, sehingga tanggal patriotis tersebut, kepahlawanan tersebut menjadi hari jadi ibu kota Jakarta. Dan kalau Fathahilahnya sendiri kemudian meninggal dan dimakamkannya di Cirebon, tapi beliau punya keponakan dan menantu yang turut berjuang, dimakamkannya di Jakarta dan menjadi pelanjut kepemimpinan atas Jayakarta, yaitu Tubagus Angke Pangeran Jayakarta, yang juga berpoligami, menantu dari Fathahilah juga sekaligus menantu dari Maulana Hasanuddin Banten. Nah, jadi ketika tanggal 22 Juni saya selain ketua 2 di PWI Pusat, tapi saya juga karena ini hubungannya dengan terkaitan dengan Banten, Pulau hadirnya atas namanya Robitoh Babat Kesuan Banten sebagai ketua umum untuk memberikan pencerahan kepada publik bahwasanya nasab Tubagus Angke ini bukanlah ke jalur Ba'alawi, karena sempat juga ada framing-framing Tubagus Angke ini di komplek makam itu juga konon ada tokoh Hamid Al-Qadri Ba'alawi, yang kemudian Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri. Nah, jadi banyak di framing seakan-akan tokoh yang di lokasi makam itu dari kalangan Ba'alawi. Dan juga ada framing-framing yang biasa diinginkan oleh para habib, bahwasanya andai kata tidak ada habib, itu orang Indonesia itu masih menyembah pohon sama menyembah batu, seakan-akan yang berjasa islamisasi di Nusantara itu dari kalangan mereka. Padahal, nah makanya kami hadir untuk memberikan pencerahan bahwasanya mereka itu hadir kan baru di abad 18-19an.
Nah, sedangkan di daerah Jakarta itu abad 16 sudah masuk Islam dengan Fathahillah, dengan Tubagus Angke. Nah, itu yang kami luruskan, dan Tubagus Angke itu bukan jalurnya Tuba Alawi. Dari garis laki beliau ke Al-Jalan Yasani, dari ibunda beliau ke Al-Kazimi Al-Husaini. Maka kami memberikan isbat nasab itu bukan kepada Pak Hercules, tapi kepada pengurus makam tentang silsilahnya Tubagus Angke. Nah, tapi para pengurus makam di momen yang sama juga selain mengundang saya juga mengandung Pak Hercules yang ketua umum dari Grid Jaya. Nah, beliau diundang juga karena menghargai peran beliau, ketokohan beliau di Jakarta. Beliau oleh pemangku makam ini hendak dijadikan sebagai dewan kehormatan dan juga diberikan piagam. Nah, kemudian para Habib dan Mukibir memframing ketika saya ikut hadir, sebagai salah satu tokoh yang diundang. Sebenarnya ada dua bagian yang berbeda. Kalau saya bagian masalah nasab itu memberikannya kepada pengurus makam yang bernama Raden Irfan yang terah daripada Tubagus Angke. Nah, ketika dengan Pak Hercules yang diberikan gelar adat Abah Maung dan sebagai dewan kehormatan, ya hanya sekedar ikut bersama-sama saja di makam Tubagus Angke, dan saya juga menjelaskan sejarah beliau dan sekedar membersamai ketika ada dari pihak panitia memberikan piagam dewan kehormatan tersebut kepada Pak Hercules atau sebagai Abah Maung. Jadi tidak betul, itu merupakan fitnah. Bahwasanya juga ada maturatan juga disebutkan bahwasanya fitnah itu bisa lebih kejam daripada pembunuhan, dan alhamdulillah Kiai juga sudah melakukan tabayun. Jadi kami mengharapkan dengan penjelasan kami bahwasanya itu tidak betul, itu fitnah, framing, hoax kalau saya memberikan isbat nasab kepada Hercules. Jadi tidak betul. Yang betul Pak Hercules atau diberikan gelar Abah Maung oleh pengurus makam Tubagus Angke. Saya sekedar membersamai. Saya hadir mewakili Banten karena Tubagus Angke ini menantu daripada Maulana Semin Banten, sehingga data silsilahnya kami yang tahu dan kami luruskan kepada publik. Nah, demikian penjelasan kami. Para pemirsa semua, demikian tadi penjelasan dari Tubagus Mogi yang intinya itu adalah permainan licik framing daripada Mukibul, suka ngibul. Padahal yang sesungguhnya ada dua peristiwa yang berbeda. Dalam satu acara. Saat itu Tubagus Mogi itu hanya menyerahkan atau meluruskan tentang nasab silsilah Tubagus Angke itu Pangeran Jakarta yang selama ini mungkin diklaim untuk diarahkan ke Balawi. Itu saja, dan surat nasab itu diserahkan kepada panitia, dan penyerahan piagam yang seolah-olah di framing itu ternyata adalah bahwa itu piagam penghargaan kepada Abang Hercules, ketua Budjaya yang dinubatkan sebagai Abah Maung sebagai dewan kehormatan, sebagai dewan kehormatan wilayah yang berhubungan dengan makam Tubagus Angke. Jadi seperti itu. Jadi mohon para netizen semua tentang framing-framing yang tidak benar mengenai PWLS dan semua pengurusnya atau tokoh-tokohnya yang di framing itu jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya, karena Mbak Awi ini sekarang sudah pusing untuk urusan nasab, mereka sudah nyerah. Akhirnya mereka menggeser permainannya dengan permainan narasi. Betul. Dan narasinya ini narasi busuk. Kalau narasi gagal, dia naik levelnya ke persekusi. Persekusi ini karena mereka sudah stres, rasanya sudah tidak ada jalan lagi untuk melawan pergerakan daripada PWLS dan sebangsa teman-temannya seperjuangan dalam masalah ini. Maka dari itu sekali lagi kami mohon pada netizen, jika ada framing-framing dan narasi-narasi yang menyerang PWLS dan teman-temannya dalam satu perjuangan, jangan mudah percaya. Tabayun dulu, pelajari dulu sebaik-baiknya agar tidak Anda menjadi korban fitnah, belum faktanya merusak peradaban Nusantara yang dibangun oleh kita. Kita semua bangkit, para Tubagus juga bangkit mulai untuk membenahi keadaan Nusantara ini dari segi peradabannya, kesejarahannya, dan lain sebagainya.
Mohon kata-kata terakhir dari Ya, ini saya perkenalkan juga, kami sekarang posisi lagi di acara PWI LS Sragen. Bersama Kulo ada Gus Fahru Rozi, Ketua PWI Pati, dan samping kanan Kulo Kiai Ahmad Sugeng, juga dari Pak Kasepuhan di PWI LS Pati. Jadi kami dari PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ya termasuk Kiai Ukit juga sama-sama punya kepedulian untuk menjaga silsilah kebudayaan, sejarah, dan meneruskan perjuangan para wali Nusantara, yaitu perjuangan Wali Songo di Indonesia, yang kami melihat ini banyak pembelokan sejarah, pembelokan silsilah, kemudian ke arah framing fitnah hoax. Nah, ini harus kita lawan bersama, karena apabila ini didiamkan saja, niscaya bangsa kita ini akan dijajah secara gelombang kedua, dijajah mentalnya, spiritualnya, kemudian jadi mental yang budak, diperbudak, inlander dan juga inferior. Ini harus kita lawan, kita harus bangkit bersama, termasuk bagi pandangan kami, PWI LS dan pergerakan ini ibaratnya NU perjuangan. Nah, ada ulama yang berjuang untuk melanjutkan perjuangan ke depannya. Nah, kalau misalkan tidak berjuang, namanya bukan Nahdlatul Ulama, tapi bisa juga malah Naumul Ulama yang tertidur. Nah, dulu Nahdlatul Ulama bangkit berjuang itu ketika menghadapi ada dua hal. Satu yang gerakan Wahabiyah Salafiyah yang di Saudi yang mau mengirimkan makam Nabi, yang kemudian perlawanan melawan penjajah. Nah, 100 tahun kemudian tanpa disadari ini kami melihat banyak penyusupan kesesatan secara politik, secara ini yang menyusup ke NU dari kalangan para Habibul Mukibin, yang kami khawatir ini bisa merusak sendi kebangsaan, mengajarkan rasisme, fasisme, membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah Jatman, membegal nasab Wali Songo, tapi maling teriak maling, begal nasab teriak begal nasab. Nah, itu kami waspada, sehingga PWI LS ini lahir sebagai NU yang berjuang. Meskipun ada yang menyatakan bukan bagian NU, monggo, tapi secara kultural kami tetap merupakan warga NU, tapi juga merangkul berbagai pihak untuk sama-sama berjuang. Mungkin ada tambahan dari PWI Pati. Terima kasih. Kami sebagai PWI LS tetap semangat berjuang untuk mempertahankan NKRI dari omongan para habib yang mau menjajah kita secara virtual. Dan kita berjuang, insya Allah ikhlas berjuang tanpa ada embel-embel untuk mendapatkan harta ataupun apapun kenikmatan dunia dalam berjuang ini. Insya Allah ikhlas, dan alhamdulillah. Amin. Semoga Allah meridhai perjuangan kita para pejuang PWI LS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. para pemirsa semua, begitu tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Gus Mugi dari Kesepuan dari Pati. Mari kita closing pada kesempatan hari ini dengan salam semangat. Siapa kita? PWI LS, lulus ikhlas Santo Pamre, berjuang untuk Nusantara. NKRI harga mati, jaya jaya jaya.